Oke, belum ya. Bu Amri, Ada, Pak. oke. Bu Yosi, Hadir, Pak. oke. Terkait dengan yang sudah Bapak Ibu pelajari nih di dalam pembelajaran selama 2 bulan di dalam PPG, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar teori-teori belajar gitu. Teori-teori belajar yang pernah Bapak Ibu pelajari gitu. Mungkin bisa sebutkan 3 saja teori belajar dan coba dijelaskan ketiga teori belajar itu misalnya. Seperti itu, silakan. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Pak, Desi Fitri. Bu Yosi ya, Bu Yosi Fitri ya. ya wes. Pak. Nah, di dalam teori belajar itu dalam ada 3 ya, Pak ya. Nah, yang saya ambil dalam modul ajar saya kemarin itu teori kognitivisme, Pak. Oke, Teori kognitivisme ini berfokus pada proses mental yang terjadi pada peserta didik. Ya, seperti informasi diproses, disimpan, dan diingat. Nah, dalam penerapan pembelajaran, itu dalam rancangan perangkat pembelajaran, saya akan memastikan materi yang akan saya sampaikan itu terstruktur dan logis sesuai dengan urutannya. Nah, di dalam penerapan praktek pembelajaran, saya memberikan siswa sesuatu masalah untuk dipecahkan dan kepada siswa sehingga mereka bisa memecahkan suatu masalah itu dengan kelompok. Nah, di dalam teori yang kedua yaitu konstruktivisme. Pak, konstruktivisme itu sendiri yang berpendapat oleh Piaget, yaitu berpendapat bahwa belajar adalah proses aktif. Proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan sendiri. Nah, di dalam penerapan pembelajaran, rancangan pembelajaran harus menyediakan kegiatan yang memungkinkan siswa aktif berinteraksi. Berinteraksi itu pada proses pembelajaran. Nah, terus dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menggali pengetahuan sehingga mereka bisa bisa bekerja sama dengan kelompok tersebut. Nah, terus yang ketiga saya menggunakan teori behavioris. Nah, teori tersebut saya gunakan untuk memuji siswa supaya siswa tersebut bisa bersemangat lagi. Seperti saya berikan pujian, misalkan siswa bisa menyebutkan urutan rukun Islam dengan benar. Nah, jadi dengan pujian saya berikan tepuk tangan ataupun memberikan suatu yang membuat mereka lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran, maka dari itu saya teori ini berfokus pada perilaku. Oke, bagus. Gitu, Pak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. ya, Bu Rahmawati mungkin bisa mau menambahkan atau mau bertanya? Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang. Oke, silakan. Izin masuk ya Pak ya. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan pertama dari saya mengenai modul ajar yang sudah Bapak Ibu buat. Untuk pertanyaan pertama boleh dijawab oleh siapapun ya Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu kan sudah membuat modul ajar yang sesuai dengan model PBL, PJBL, DBL, dan TIPEK. Jelaskan sintaks-sintaks dari model PBL. Ya, silakan Bapak Ibu. Izin Bu menjawab. Ya, silakan Bu Yosi Fitri. Langkah-langkah dalam sintak PBL itu yang pertama orientasi peserta didik, Bu. Nah, di dalam aktivitas guru ini menyampaikan tujuan pembelajaran seperti contohnya yang saya ambil ini tentang mengenal rukun Islam. Nah, jadi dalam pertanyaan ini, tujuan pembelajaran ini saya akan menyajikan permasalahan yang relevan. Seperti saya memberikan
mengapa pentingnya melaksanakan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, di dalam aktivitas peserta didik ini mendengarkan dulu penjelasan dari guru tentang tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, terus selanjutnya menyimak masalah yang diberikan dan mengajukan sebuah pertanyaan gitu, Bu. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta. Nah, seperti di dalam PBL saya ini, saya membagi sebuah kelompok. Sebuah kelompok ini untuk menjelaskan tiap-tiap kelompok ini akan mengidentifikasikan, memecahkan suatu masalah. Nah, di dalam yang ketiga itu membimbing peserta didik. Nah, memberikan panduan untuk mencari informasi yang relevan tentang mengenal rukun Islam seperti dari buku, dari majalah, dari internet gitu, Pak. Bu, jadi untuk mendorong peserta didik untuk menemukan berbagai pengertian gitu, Bu. Nah, di dalam aktivitas siswa akan mencari informasi mengenal rukun Islam, materi yang telah disampaikan. Kemudian siswa tersebut akan mendiskusikan hasil pencarian dalam kelompok dan menentukan dan menjawab masalah tersebut. Nah, yang keempat itu langkah sintaknya mengembangkan serta menyajikan hasil karya. Nah, sekaligus guru ini membimbing kelompok tersebut untuk menemukan dan menyajikan dalam bentuk seperti yang saya gunakan, yaitu metode capshot, Bu. Nah, jadi siswa itu bisa mengurutkan mengenal rukun Islam. Jadi siswa itu bisa mengurutkan dengan sesuai urutannya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu menganalisis. Langkah selanjutnya menganalisis. Nah, guru membimbing atau merefleksikan proses pembelajaran. Nah, memberikan umpan balik terhadap materi yang telah diberikan. Nah, mungkin itu saja, Ibu. Baik, Bu Yosi Fitri. Oke, baik. Terima kasih Bu Rahmawati ya. Dan tadi sudah banyak pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Rahmawati dan saya rasa semua kelas ini sudah menjawab ya. Walau saya rasa cukup ya mungkin untuk hari ini untuk kelompok ini. Dan tadi juga sudah ditanyakan juga terkait dengan bagaimana terkait dengan pembelajaran, kemudian juga terkait dengan metode pembelajaran dan sebagainya ya tadi ya. Dan untuk Bapak Ibu semua mungkin kita cukupkan ya untuk komprehensif kelompok 1 ya untuk kelas PAI kelas H ini ya. Terima kasih atas partisipasinya. Maaf sudah mengganggu waktunya ini. Sudah cukup malam dan saya rasa kami sudah melihat ya bagaimana kompetensi dan kemampuan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan itu bisa lebih ditingkatkan lagi ya Bapak Ibu ya semuanya ya. Amin. Allah, Bapak. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal Bapak Ibu untuk bisa lulus dalam PPG ini ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Cukup ya Bapak Ibu semua. Alhamdulillah Ya, Pak. kelompok 1 dan kelompok 2. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Rahma. Ya. Mari sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak Bambang, Bu Intan.